على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Saya dan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan macam-macam kenikmatan, dan di atas semua kenikmatan bahwa kita berada dalam keimanan yang dengan keimanan itu Allah menggerakkan kita berhadir di tempat yang mulia ini di detik-detik yang sangat berharga, di penghujung bulan paling mulia yang di dalamnya Allah menjanjikan semua kemuliaan melebihi pada bulan-bulan yang lain. Dan alhamdulillah malam ini malam ke-28, petugas pada malam tadi, malam 27 terjadwal sudah datang. Pula kita dari Book Puraja atas nama Ananda Muhammad Sawal. Beliau ini saat ini semester kedua di PJOK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan itu kan, atau singkatnya Sekolah Calon Guru Olahraga. Sebelumnya beliau adalah salah satu santri dari Nurul Amin dan murid atau siswa di lingkungan pendidikan Muhammadiyah Lebiu di Mualimin. Nah, dengan bekal itu, dengan keaktifannya di lingkungan pelajar Muhammadiyah, kita mengenalnya sebagai satu di antara pembicara-pembicara yang disiapkan sekolahnya, ditugaskan keliling. Dan walaupun sudah alumni, tentu kita masih mengingatkan yang baik dengannya, dan mudah-mudahan menjadi jalan atau contoh bagi adik-adiknya di jemaah ini. Baiklah, kita dengar saja tausiah yang mungkin dadakan nih, tanpa direncanakan, begitu datang langsung ditodong dari ikan malam ini lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan dan kelapangan baginya, jadikan waktu perkataannya bermanfaat bagi kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang Maha Syukur, Tuhan yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga terukur, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu dilanjut sholat tarawih berjamaah. Jikalau kita berandai-andai lah, andaikan saja lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan itu Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya semua itu tak akan cukup untuk mencatat, untuk menulis kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi akhirul zaman, patron perubahan, yang mana ketika lahirnya saja
Beliau itu menggoncangkan alam semesta, membuat heboh para malaikat. Kalau bukan beliau, mungkin Islam hari ini tidak semaju hari ini, tidak semodern hari ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabat, kerabat, hingga pengikut beliau termasuk kita semua, semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Duduknya ulun di muka ini, ulun bukan merasa paling hebat lah hari ini, bukan merasa paling bisa. Bahkan banyak sekali kawan-kawan hadirin wal hadirat yang hari ini ilmunya lebih dari saya, yang berbicaranya lebih bisa daripada saya. Tetapi saya di sini ingin berbagi ilmu, ingin belajar berbagi ilmu, belajar berbicara di sini, ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki. Oleh karena itu semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya dipenuhi dengan keutamaan, kenikmatan, keindahan. Pada bulan Ramadan ini pula orang-orang Islam itu berlomba-lomba meningkatkan intensitas ibadahnya untuk mendapatkan syafaat bulan Ramadan. Tetapi ada beberapa orang, beberapa golongan yang tidak mendapatkan kenikmatan atau keutamaan bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapakah mereka? Syekh Syahid Abdullah bin Muhammad bin Ashidi Al-Limari, seorang ulama hadis kenamaan asal Maroko, dalam kitabnya Ruyatul Ihsan menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah yang bernama Al-Mahrum Man Hurima fi Ramadan, yang artinya orang yang terhalang adalah orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan. Dari Ka'ab bin Ajrah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadirlah kamu semua ke mimbar. Maka kami pun hadir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke anak tangga pertama, beliau katakan amin. Ketika naik ke anak tangga kedua, beliau katakan amin. Ketika naik ke anak tangga ketiga, beliau katakan lagi amin. Ketika beliau turun, kami para sahabat bertanya untuk mengklarifikasi, wahai Rasulullah, hari ini kami telah mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya Jibril mengajukan pernyataan kepadaku. Dia berkata, dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi ia tidak diampuni. Maka aku katakan amin ya Rasulullah. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, Jibril berkata, dilaknat orang yang ketika namamu disebut dia tidak berselawat kepadamu. Aku katakan amin ya Rasulullah. Ketika aku naik ke anak tangga ketiga, Jibril berkata lagi, dilaknat orang yang kedua orang tuanya sampai usia lanjut bersamanya atau salah satu dari mereka, akan tetapi itu tidak membuatnya masuk surga. Maka aku katakan amin ya Rasulullah. Dari hadis tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada tiga orang, tiga golongan yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Orang yang pertama adalah orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan disebabkan ia lalai melakukan maksiat hingga dia tidak bertobat sampai Ramadan berlalu. Orang yang kedua adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, ia tidak berselawat kepadanya. Kalau orang yang ketiga, orang yang ketika bersamanya masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi ia tidak berbakti, ia lalai, tidak memenuhi hak-hak kedua orang tuanya. Jadi itu tadi tiga golongan yang tidak mendapatkan kebaikan pada Ramadan. Oleh sebab itu,
yang harus kita lakukan yang pertama adalah ketika bulan Ramadan kita harus beribadah dengan sebaik mungkin, menghindari hal-hal yang merujuk kepada maksiat, merujuk kepada kelalaian kita, yang membuat kita percuma dalam beribadah. Yang kedua, kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan kebaikan syafaat di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita tidak tahu siapa yang akan duluan meninggalkan, entah orang tua kita atau kita. Oleh sebab itu kita harus selalu berbakti dan memenuhi hak-hak kedua orang tua kita. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Kalau terdapat kekurangan, mohon minta maaf. Sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna selain Allah. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fi sabilil haq astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tausiah dari Hamda Muhammad Syawal. Mudah-mudahan menjadi buah tutur yang bermanfaat buat amaliyah kita ke depan dan membantu kita dalam menutup bulan yang mulai ini dengan sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik jalan keluar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.